Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Indonesia Banking School. Video ini kami buat guna memenuhi tugas perpajakan menengah mengenai amnesti pajak dari dosen kami, yaitu Ibu Vidiana Rizal Putri, SE, MSI. Mari kita simak penjelasannya yuk. Apa itu amnesti pajak? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayarkan uang tebusan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Mengapa dibuat penyusunan undang-undang tentang amnesti pajak? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Lalu, kepada siapa saja amnesti pajak diberikan? Amnesti pajak diberikan kepada setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki nomor pokok wajib pajak, kecuali wajib pajak yang 1. Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 2. Dalam proses peradilan. Atau 3. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai pemotong atau pemungut, tidak dapat mengikuti amnesti pajak, seperti wajib pajak bendahara atau wajib pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh badan, seperti wajib pajak joint operation. Apa yang menjadi objek pengampunan pajak? Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang dinyatakan dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh terakhir. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Selanjutnya, kita bahas mengenai uang tebusan dalam amnesti pajak yuk. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar. Besarnya uang tebusan adalah tarif pajak dikali nilai harta bersih. Uang tebusan tidak dapat dicicil ya teman-teman. Pembayaran uang tebusan harus dilakukan dengan lunas sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum surat pernyataan disampaikan. Nah, sekarang kita bahas tentang tarif uang tebusan ya. Untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2-5%. Untuk deklarasi luar negeri sebesar 4-10%. Untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta sampai dengan 10 miliar sebesar 0,5%. Untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta lebih dari 10 miliar sebesar 2%. Perlu diingat, tarif yang sudah disebutkan harus disesuaikan dengan periode amnesti pajak ya teman-teman. Dan untuk harta dan utang dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Jadi, tidak diperbolehkan dinilai dalam mata uang asing. Lalu, kemanakah kita harus membayar uang tebusan? Pembayaran uang tebusan harus dilakukan ke bank persepsi yang ditunjuk. Dibayar lunas sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum surat pernyataan untuk pengampunan pajak disampaikan. Sekarang, kita lihat keberhasilan penerapan amnesti pajak di Indonesia yuk. Ada wajib pajak bayar tebusan amnesti pajak cuma Rp10 loh. Program amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu Pak Ken Dwi Jugistiadi menyebutkan, penerimaan negara dari program amnesti pajak mencapai Rp135 triliun, terdiri dari uang tebusan Rp114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun.
Sedangkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu Pak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pada program ini terdapat wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya hingga 125,65 triliun rupiah. Dengan deklarasi senilai ratusan triliun tersebut, uang tebusan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 2,69 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan jumlah tebusan tertinggi. Sementara deklarasi terendahnya Rp2.000 dengan nilai tebusan hanya Rp10. Meski begitu, Pak Hestu mengapresiasi wajib pajak tersebut. Pasalnya, itu menunjukkan kepatuhan pada wajib pajak. Program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2016 berakhir pada Jumat 31 Maret 2017 tepat pukul 12 malam. Hasilnya, berdasarkan surat pernyataan harta, total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp4.855 triliun. Berdasarkan data dashboard amnesti pajak, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri atau repatriasi mencapai Rp147 triliun. Nah, teman-teman, sampai di sini ya pembahasan amnesti pajak dari kami. Amnesti pajak, ungkap, tebus, lega.